Kenapa Anda membuat tesis kajiannya adalah kiprah Gus Imin di politik? Lebih tepatnya saya mengambil judulnya, lebih spesifiknya strategi komunikasi politik Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Semua narasumber saya, baik internal maupun eksternal, para pakar yang saya wawancarai, semua mengatakan langkah Caimin ini ciamik. Kalau ada yang mengatakan seperti Gus Ipul, Sekjen PBNU, mengatakan langkah Caimin gagal kemarin di Pilpres karena tidak koordinasi dengan PBNU, itu merupakan kesalahan besar. Pilpres namanya kompetisi, pemenangnya pasti cuma satu. Tapi di politik, apakah yang dikatakan menang itu hanya yang terpilih sebagai presiden? Tentu tidak. Caimin ini bisa melampaui ketua-ketua umum yang lainnya. Dan ingat, nama Caimin tercatat dalam lembar kertas suara Pilpres yang dicetak lebih dari 200 juta tersebar di seluruh Indonesia, selain capaian melonjaknya elektabilitas PKB. Saya justru merekomendasikan di tesis saya itu agar di periode berikutnya Caimin harus maju menjadi ketua umum parpol, PKB, ketua umum PKB lagi. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ketua umum Muhammadiyah saat itu, nyebut Caimin ini the real politician. Wah, dasar. Politikus sejati itu ya Caimin ini. Selain Pak Dasko lah. kalau Pak Dasko, caleg Pak Dasko. Kalau Pak Dasko, Pak Surya Paloh kemarin di Harlah PKB nyebutnya the rising star. The rising star. Iya. Kemarin kita podcast dengan Pak Dasko. Iya, penting itu, penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya Yusuf Mares. Bintang tamu kali ini luar biasa ini. Cak Rohim. Nah, ini luar biasanya kenapa? Karena memotret kiprah politik Gus Imin menjadi tesis S2 di Paramadina. Luar biasa ini ya. Ya, tanpa panjang lebar ini. Cak, kenapa Anda membuat tesis S2? Ya. Kajiannya adalah kiprah Gus Imin di politik. Lebih tepatnya saya mengambil judulnya, lebih spesifiknya strategi komunikasi politik Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kemarin. Wow, masuk nih Bang. Tapi kita kupasnya tentu tidak hanya kalau bicara Caimin atau Gus Muhaimin, tentu tidak hanya bicara Pilpres 2024, tapi sepak terjang beliau ini di kancah perpolitikan nasional ini luar biasa, panjang luar biasa. 31 tahun beliau ini sudah wakil ketua DPR RI. 31 tahun ya, wakil ketua DPR RI. Wah, luar biasa dasar. Kita 31 tahun masih main-main itu. Masih main-main. Beliau sekjen PKB pertama. Oke, ya. Beliau begitu PKB ngikutin pemilu pertama, langsung saat itu PKB berhasil mengantarkan Gus Dur sebagai presiden dan Caimin selain sebagai sekjen, kemudian menjadi wakil ketua DPR. Ya. Kiprahnya di perpolitikan atau di kancah politik nasional terus berlanjut menjadi menteri di era Presiden SBY, kemudian menjadi wakil ketua MPR, saat ini masih menjadi wakil ketua DPR lagi. Dan satu hal tentu yang paling menarik dan paling terbaru adalah kiprah beliau kemarin bisa maju di Wapres ya, kontestasi Pilpres. Pak Yusuf, kenapa itu tertarik? Karena kalau kita bicara politik itu adalah tempat lahirnya pemimpin, termasuk pemimpin nasional. Dan dari 6 calon presiden atau 6 tokoh yang maju di kandidasi Pilpres kemarin, hanya 2 ketua umum, yaitu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Apakah misalnya ketum Golkar saat itu Airlangga, apakah tidak punya keinginan untuk maju? Jelas punya. Jelas. Apakah Mbak Puan
atau Bu Mega lah ya. Kalau Bu Mega sudah terlalu ya Mbak Puan lah, Bu Puan ya. Mbak Puan apakah tidak punya keinginan maju di Pilpres? Oh iya, ngebet. Apakah Pak Surya Paloh? Enggak lah. Enggak ya. Tapi dulu juga pengen. Ini karena usia aja gitu, akhirnya mengendorse yang lainnya. Apakah Zulhas tidak pengen? Ada langkah-langkah ke arah sana. Tapi ternyata semuanya gagal. Yang bisa running di Pilpres hanya Prabowo dan Caimin. Ini satu prestasi yang luar biasa. Dan perolehan suaranya yang dalam survei awal-awal di posisi buncit ternyata bisa meraup 40 juta lebih. 40 juta lebih dan hampir sekitar 25 suara, 25% suara nasional. Oke, Anda kan memotret strategi nih. Nah, strategi yang paling ciamik dimainkan oleh Gus Imin ini di Pilpres ini apa nih, Cak? Tentu Cak Imin mengatakan bahwa satu keberhasilan besar ini, salah satu kunci utamanya adalah bagaimana beliau itu bisa menjaga soliditas di internal partainya, soliditas kader, pengurus, dan seluruh simpatisannya di PKB sendiri, dan bisa merajut simpul-simpul lain, simpul anak muda, simpul perempuan. Nah, soliditas ini juga dibuktikan dengan keberhasilan Cak Imin, atau dia adalah bisa menjadi ketua umum partai terlama di Indonesia selama 18 tahun, terlama kedua setelah Bu Megawati. Ini bukan perkara mudah. Lihat partai-partai lain, kadang hanya menjabat beberapa bulan atau waktu, belum sampai, kadang ada yang belum sampai genap satu periode sudah ganti. Partai-partai lain ganti kepengurusan. Dan gini, memimpin partai politik itu beda dengan memimpin sebuah organisasi biasa atau perusahaan. Di partai politik itu soliditas atau dan juga simbol itu menjadi penting sekali. Kenapa Bu Mega akhirnya masih terus sampai sekarang, bahkan di usia 72 tahun? Ya karena simbol di partai politik itu penting. Nah, tapi Cak Imin bisa menjadikan PKB tidak bergantung pada dia, tapi bahwa butuh kesolidan di partai politik ini yang satu denyutnya jadi, dinamisasinya di situ ya. Tentu ada langkah-langkah yang dia lakukan, tapi satu poin yang penting adalah dia bisa menjaga soliditas. Dan dari dari kajian yang saya lakukan, itu dibanding ke periode kepengurusan sebelumnya, saat ini adalah kondisi tersolidnya PKB. Apa indikatornya Pak Yusuf? Apa itu? Salah satunya, Cak Imin yang kemarin berpasangan dengan Anies Baswedan memang secara elektoral di Pilpres kalah. Itu realita. Karena apa? Dalam satu pertandingan pasti pemenangnya cuma satu, dan kita tahu pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Tapi apakah langkah Cak Imin maju di Pilpres kemarin bisa dikatakan gagal? Semua narasumber saya, baik internal maupun eksternal, para pakar yang saya wawancarai, ada Fakhri Ali, ada Ujang Komarudin, ada Greg Burton yang waktu itu menulis bukunya biografi Gus Dur. Semua mengatakan langkah Cak Imin ini ciamik dan tidak bisa dikatakan gagal. Indikatornya apa? Suara PKB naik gitu ya, secara nasional naik dari 13 juta menjadi 16 juta, atau setara dengan 58 kursi DPR RI menjadi 68 kursi. Itu di DPR RI. Di daerah lebih gila lagi. Di daerah ini tambahannya saja, tambahan kursi PKB itu sekitar 500 kursi. Luar biasa ya. Total kursi PKB di seluruh Indonesia DPRD itu lebih dari 2000 kursi. 2500-an lah ya. Sekitar itu, di kisaran itu. Artinya apa? Semua orang mengakui bahwa langkah Cak Imin maju di Pilpres itu juga bagian dari strategi komunikasi, strategi politiknya dia. Kenapa? Karena Pilpres itu digelar bersamaan dengan Pileg. Langkah beliau maju di Pilpres itu memberikan efek ekor jas atau efek akibat dari dia langkah maju di Pilpres. Akibatnya apa? Perolehan suara partai melonjak. Ini setuju, saya setuju. Nah, partai politik itu tugasnya melahirkan pemimpin. Nah, ketika dan Pak Cak Imin ini juga berhasil mempertahankan apa? Ketika muktamar, mandatnya adalah dia harus maju. Cawapres ya?
Bukan, maju di Pilpres, baik sebagai capres atau cawapres, dan itu bisa dibuktikan. Di mana tidak semua ketua umum parpol bisa melakukan itu, Pak Ucup. Jadi itu satu di samping beliau bisa menjaga kesolidan, makanya satu rekomendasi dari kajian saya adalah karena PKB ini harus tetap besar dan usia Caimin masih cukup muda. Saya justru merekomendasikan di tesis saya itu agar di periode berikutnya Caimin harus maju menjadi ketua umum parpol, ketua umum PKB lagi. Kenapa? Karena masih muda. Ya saya satu berharap, tapi kemudian kedua adalah PKB harus semakin besar, maka Caimin harus mengejar momentum di 2009 dengan posisinya sebagai ketua umum parpol. Tentu opportunity-nya ada itu di situ, menjadi ada opportunity untuk maju di Pilpres berikutnya. Nah, satu hal menarik lagi adalah ketika kemarin, jadi kalau di politik itu kan saya menggunakan teori-teori ya. Salah satunya teori Arifin itu, bahwa langkah politik itu, strategi politik itu salah satunya adalah membangun konsensus. Nah, ini yang menarik. Ketika awal-awal merajut koalisi saat itu, Prabowo ini belum punya pasangan. Satu. Dan kursinya belum cukup. Dan nggak ada partai politik lain selain Gerindra yang mengusung saat itu. Di mana saat itu heavy-nya Jokowi masih ke Ganjar. Betul. Arah politik masih ke Ganjar semuanya. Elektabilitasnya Ganjar tertinggi. Prabowo ini belum punya pasangan. Prabowo akhirnya firm dengan Caimin, artinya PKB dengan Gerindra koalisi. Terbentuklah waktu itu deklarasi Sentul. Di mana dua partai ini akhirnya berkoalisi. Nah, karena Caimin harus mempertahankan pokoknya saya harus maju di Pilpres. Ini mandat muktamar yang tidak harus saya lakukan. Nah, akhirnya apa? Koalisi terbangun selama setahun. Tapi karena saat itu Prabowo tidak kunjung memberikan kepastian bahwa cawapresnya adalah Caimin, dan peluang untuk akhirnya maju di Pilpres itu semakin kecil karena ada calon lain yang belakangan kita tahu. Awalnya desas-desusnya calon wakilnya Prabowo yang disiapkan adalah Erick Thohir. Ternyata belakangan akhirnya muncul Gibran. Nah, ketika gagal dengan Prabowo, ternyata Caimin membalikkan fakta dengan bergandengan dengan Anies Baswedan. Satu langkah politik yang berani ya. Satu berani, kedua pakar politik Burhanuddin Muhtadi waktu itu sampai menyebut ada 3 misteri Tuhan. Jodoh, kematian, dan Muhaimin Iskandar. Maksudnya apa nih? Artinya apa? Langkah politik Caimin ini susah ditebak. Susah ditebak. Dan pakar lain misalnya Fakhri Ali misalnya menyebutkan Caimin ini dalam tanda petik mengutip puisinya Khairil Anwar, binatang jalang. Jadi Fakhri Ali ini menyebutkan kalau binatang itu kan biasanya gerombolan kemana arus depannya itu melangkah, dia akan gerombol ini. Tapi Caimin jalang, dia bisa melawan arus itu, dan itu terbukti kemarin. Bahkan waktu itu banyak yang menentang, termasuk di kalangan konstituen PKB sendiri. Kok gimana ini kok gandengan sama Anies dan di dalamnya ada PKS. Banyak yang khawatir, termasuk ulama-ulama. Akhirnya Caimin dengan para pengurus PKB termasuk kiai-kiai akhirnya mampu menjelaskan, dan faktanya ternyata tidak berdampak dalam berdampak negatif dalam penurunan PKB, justru melonjak. Nah, ini di sinilah keberhasilannya bagaimana piawai di sini Jadi lompatan-lompatannya, dasarnya. Ini yang saya pengen kaji waktu itu. Ini strategi, ini keberhasilan Caimin ini atau langkahnya tidak lepas dari strategi yang dia mainkan. Dan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ketua umum Muhammadiyah saat itu, nyebut Caimin ini the real
politician. Wah, dasar. Politikus sejati itu ya Caimin ini. Selain Pak Dasko lah. kalau Pak Dasko, kalau caleg Pak Dasko. Kalau Pak Dasko, Pak Surya Paloh kemarin di Harlah PKB nyebutnya The Rising Star. The Rising Star. Iya. Kemarin kita podcast dengan Pak Dasko. Iya, penting itu penting. Ya, baik Cak. Ini ada yang menarik nih kalau di Pilpres kemarin itu kan Caimin itu terkenal dengan selepetnya itu kan. Selepet itu Anda dibahas juga di situ. Tentu kalau kita bicara tentang kajian komunikasi, kalau komunikasi itu teorinya Laswell itu kan who says what to whom in which channel with what effect. Siapa menyampaikan apa, salurannya apa, dampaknya apa. Nah, apa itu selepet? Selepet itu ternyata pesan. Nah, kalau kita bicara komunikasi berarti pesan. Jadi Caimin punya satu program namanya Selepet Imin, yang itu dalam programnya memang ini program kampanye waktu itu, itu dia melakukan sosialisasi program-programnya, sosialisasi langkah-langkah politiknya kepada anak-anak muda. Anak-anak muda dikumpulkan untuk apa? Untuk menguji langkah Caimin sebagai cawapres ini. Apa visi misinya? Dan Caimin waktu itu, kalau pasangannya Anies Baswedan punya Desa Anies, Caimin punya Selepet Imin. Selepet sendiri itu adalah bahasa pesantren. Kalau budaya pesantren itu pakai sarung dilipat, selepet. Selepet itu apa? Kalau birokrasi yang nggak bisa jalan dengan baik, selepet. Kalau ada pelanggaran hukum, selepet. Itu satu filosofinya itu sebenarnya. Tapi akhirnya itu jadi satu program kampanye atau pesan politik, di mana ini menjadi satu pesan komunikasi politik yang sangat menarik, dan menariknya lagi sasarannya anak muda. Dan Selepet Imin ini digelar di berbagai daerah, dan dari berbagai event Selepet Imin ini audiennya luar biasa, membeludak di beberapa kota itu. Dan itu anak-anak muda yang kritis. Biasanya kan anak-anak muda ini agak anti dengan politik. Tapi dari program Selepet Imin, termasuk juga Desa Anies waktu itu, anak-anak muda ini antusiasnya luar biasa. Itu dari. Ya baik, luar biasa ini tesis Carohim ini mengupas tentang strategi komunikasi politik Muhaimin Iskandar di dalam Pilpres 2024. Dan setelah diujikan ternyata hasilnya luar biasa ya. Tesisnya ini setebal lebih dari 200 halaman. 200 halaman. Jadi layak ini dijadikan buku ya. Oh, harus dijadikan buku. Nantikan buku sepak terjang atau kiprah The Real Politician Muhaimin Iskandar. Oke, baik. Nanti kita kupas di Pada Suka TV. Terima kasih, Cak. Dan kita ucapkan selamat Muktamar PKB di Bali yang akan digelar 24 sampai 25. Tentu kita berharap Agustus. Muktamar ini akan menjadi momentum yang menentukan langkah PKB ke depan, 5 tahun ke depan, misi-misinya PKB, bagaimana, termasuk tentu kita berharap kalau dari tesis yang saya buat itu Caimin memang harus maju lagi, dan dari suara-suara yang muncul dari berbagai daerah, sepertinya ya memang masih Caimin lagi. Baik, nanti Pada Suka TV akan memberikan award terhadap Gus Muhaimin. Kita tunggu. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf, mantap. Luar biasa.